Cleopatra. Sofia kini menatap menantunya. Maafkan aku yang dengan sengaja ingin menghancurkan hubungan kalian. Sofia menangkup kedua tangannya sebagai permintaan maaf karena tidak berani mendekat setelah penolakan yang dilakukan Kenan. Kau mau kan memaafkan wanita jahat ini? Cleopatra sempat terdiam sesaat lalu tersenyum. Walaupun sebenarnya aku masih kesal, tapi aku udah memaafkan Anda kok, jawab Cleo dengan jujur. Lagi pula, karena semua permasalahan kemarin, akhirnya Kenan dan dirinya menyadari satu hal, jika mereka udah saling mencintai. Terima kasih, setidaknya kini rasa bersalahku sedikit berkurang. Sofia lalu menatap pada putranya yang masih diam, dengan raut wajah dingin diliputi oleh kemarahan. Baiklah, sekarang mau pamit pulang? Mau pulang kemana? Bukankah Mommy tidak punya tempat tinggal? Kailin berusaha menahan langkah Mom Sofia. Mommy bisa tinggal dimanapun, kau tidak perlu khawatir. Sofia mengusap rambut putrinya dengan penuh kasih sayang, yang seharusnya sejak dulu ia lakukan, namun karena ambisinya yang ingin menjadi wanita kaya raya, yang hartanya tidak akan pernah habis 7 turunan, ia pun dengan tega meninggalkan putrinya yang masih belum dewasa. Bagaimana aku tidak khawatir? Om sedang sakit, tidak ada yang akan membantu Mommy di luar sana. Lirik Kailin sembari menangis. Kai, Sofia menggelengkan kepalanya, berusaha menguatkan Kailin dengan memeluknya. Kini Sofia benar-benar menyesal atas semua perbuatannya dulu, yang udah menyia-nyiakan anak sebaik Kenan dan Kailin. Dan interaksi yang terjadi antara ibu dan anak yang sedang menangis itu, tentu saja dilihat oleh Kenan juga Cleopatra, hingga membuat Cleopatra ikut menangis, karena akhir-akhir ini perasaannya begitu sensitif. Mudah marah, menangis, dan bahagia. Tapi tidak dengan Kenan, meskipun di sudut hatinya yang terdalam ia ingin membantu Mom Sofia yang terlihat rapuh dengan wajah yang pucat. Namun Kenan tidak ingin dikecewakan lagi, karena rasa sakit atas perbuatan Mom Sofia yang dulu sampai detik ini masih ia rasakan. Kailin yang menangis di dalam pelukan ibu kandungnya kini menatap pada Kenan, pada pria yang berstatus sebagai kakak satu-satunya yang ia miliki. Kak, kenapa kau tega sekali? Kailin mengusap air matanya dengan tatapan penuh kekecewaan, karena kakaknya mengusir Mom Sofia. Aku membawa Mom kemari untuk tinggal bersama kita, bukan untuk kau usir. Tinggal bersama kita? Kenan menarik satu sudut bibirnya. Kau lupa apa yang udah diperbuatnya pada kita? Terutama padaku? Aku ingat kak, tapi Mom Sofia udah menyesali semua perbuatannya dan udah mendapatkan balasan yang setimpal. Talia putri tiri yang selama ini diasuhnya membuang Mom begitu saja, dan harta Mom yang tersisa habis oleh orang yang menipunya. Jelas Kailin panjang lebar. Jadi Kai, mohon izinkan Mom tinggal bersama kita. Tidak bisa, aku tidak akan pernah mengizinkan Nyonya Sofia tinggal di mansion ini. Baik, kalau Kak Kenan tidak mengizinkan Mom tinggal di mansion ini, aku akan pergi dan ikut bersama Mom Sofia, ancamnya. Jika kau berani pergi, aku tidak akan lagi menganggapmu sebagai adik. Semua fasilitas, mobil, tabungan, kartu debit, dan kredit harus kau tinggalkan. Kenan balik mengancam untuk kali ini dia tidak akan mengalah pada keinginan Kailin. Oke, siapa takut? Kailin melepas tas miliknya yang berisikan dompet dan kunci mobil. Ayo Mom, kita pergi dari sini. Kai, Sofia menahan langkah putrinya. Tetaplah di sini, jangan melawan kakakmu. Bukan karena dia tidak suka Kailin ikut bersamanya, tapi Sofia saat ini tidak memiliki apapun. Jadi mana mungkin ia tega membawa putrinya untuk hidup susah. Tapi Mom, kau dengar, orang yang kau bela mati-matian justru tidak menginginkanmu karena tahu kau udah tidak memiliki apapun. Iya, kau benar. Mom memang tidak menginginkan Kailin ikut. Mom, ucap Kailin dengan terkejut. Tapi bukan karena Kailin yang tidak memiliki apapun. Mom hanya tidak ingin hidup Kailin ikut menderita dan kesusahan. Sofia mengusap wajah cantik putrinya. Tapi Mom janji,
Jika ke depan, jika keadaan Mami udah membaik, akan menjemputmu. Perkataan Sophia tentu saja membuat hati Kailin terharu. Dan bukan hanya Kailin, Cleo pun ikut merasakannya. Cleo merasa apa yang diucapkan Nyonya Sophia sangat tulus dari dalam hati. Mom, aku akan tetap ikut meskipun Mami melarangku, ucap Kailin dengan penuh keyakinan. Tapi Kai, Kailin tersenyum, lalu merangkul lengan Mom Sophia, hendak keluar dari ruangan tersebut. Tunggu Kai, jangan pergi. Cleo hendak berjalan mendekati adik iparnya itu. Namun langkahnya tertahan oleh sang suami. Biarkan dia pergi, Kenan berucap dengan tegas. Tidak, Kailin tidak boleh pergi. Kakak ipar, Kailin begitu terharu mendengar perkataan Cleopatra. Dia tidak menyangka kakak iparnya itu lebih menyayanginya daripada Kenan. Terbukti dengan wanita itu yang melarangnya untuk pergi. Dengar Kenan, kalau Kailin pergi, aku tidak bisa mengerjainya lagi. Apa? Bagi Kailin dengan kesal. Rasa haru yang sempat hadir di hatinya kini berganti dengan emosi yang siap meledak kapanpun. Bagaimana tidak emosi saat mengetahui ia dilarang pergi bukan karena kakak iparnya itu menyayanginya, tapi karena tidak ada lagi yang akan dikerjai oleh Cleopatra. Maksudku, jika Kailin pergi, siapa yang akan menuruti semua keinginan baby kita? Ucap Cleo sembari mengusap perutnya saat menyadari ucapannya yang keceplosan. Ada aku, dedinya, yang akan menuruti semua keinginan anak kita. Kenan ikut mengusap perut istrinya. Tapi beda sayang, baby kita hanya menginginkan antinya. Bohong Cleopatra. Tapi Cleo, baby, daddy, anti, apakah kau sedang hamil? Tanya Sophia yang sejak tadi diam pada menantunya. Ditanya Mom Sophia tentang kehamilannya, Cleo pun berjalan mendekati ibu mertuanya. Iya, aku sedang hamil. Oh ya Tuhan. Sophia memberanikan diri mengusap perut menantunya. Dia tidak menyangka akan memiliki seorang cucu. Terima kasih Cleopatra. Dia memeluk menantunya sebagai ucapan terima kasih karena udah mengandung penerus keluarga Meyer. Kenan yang melihat bagaimana Mom Sophia menyentuh perut dan memeluk istrinya merasakan sesuatu yang hangat menjalar di hatinya. Perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sudah, cukup. Ayo, kita pergi, Mom. Kailin menarik tangan Mom Sophia. Secepatnya, dia harus pergi sebelum kakak iparnya itu menyuruh untuk tetap tinggal di Mansion Meyer. Karena ia tidak ingin menjadi pesuruh seorang Cleopatra seperti beberapa hari yang lalu dengan alasan keponakannya yang meminta. Tidak, Kai. Kau tidak boleh ikut dengan Mom. Kau tidak kasihan pada kakak iparmu. Mom, dia itu hanya ingin mengerjaiku dan menjadikan aku pelayannya. Siapa juga yang ingin menjadi kamu pelayan? Keponakanmu ini yang menginginkan sesuatu yang dibeli oleh antinya. Kau masih ingat kan? Aku tidak tidur semalaman karena Kailin tidak membawakan es krim keinginanku. Kenan yang ditanya bingung harus menjawab apa. Karena seingatnya Cleo tidak bisa tidur karena menunggu kedatangannya, juga karena marah Kailin yang pergi begitu saja tanpa memberikan es krim yang diinginkan Cleopatra. Tapi aku tidak mau. Kailin bersikeras pergi dari ruangan tersebut. Kai, dengar Mami, kau harus tetap di sini. Kasihan Cleopatra, tidak ada yang menemani jika Kenan berangkat kerja. Karena putrinya itu pasti sangat sibuk dan selalu pulang pergi ke luar negeri maupun luar kota. Kailin terdiam sesaat menatap Mom Sophia dan Kenan bergantian. Aku akan tetap tinggal di sini jika Mom diizinkan juga tinggal di sini. Tidak bisa, sahut Kenan dengan cepat. Kalau begitu aku pergi. Pergilah, tidak ada yang melarangmu. Dia yang melarangku. Kailin menunjuk pada kakak iparnya. Cleo tidak akan. Cukup. Cleo menatap tajam Kailin juga Kenan. Dia tidak ingin ada keributan di Mansion Meyer. Karena hanya dirinya lah yang berhak membuat keributan dengan adik iparnya itu. Kai, tetaplah tinggal di sini. Aku tidak. Kailin yang ingin protes langsung terdiam saat kakak iparnya itu kembali menatapnya dengan tajam. Dan Nyonya Sophia akan tinggal di apartemenku. Sayang, ini Kenan yang protes. Apartemenku, Kenan? Jadi aku berhak memutuskan siapa yang boleh tinggal di sana.
Cleo menekankan kata apartemen miliknya agar Kenan berhenti protes. Tidak perlu, Mom bisa tinggal di tempat lain. Sophia menolak karena putranya itu keberatan dengan ide menantunya. Mom, Sophia harus mau agar Kailin tetap tinggal di mansion bersama kami, ucap Cleo dengan membujuk. Aku boleh memanggil Mom lagi kan? Tentu saja boleh. Sophia tersenyum pada menantunya, lalu menatap pada Kailin. Baiklah, Mom setuju. Kenan berlalu pergi dari ruangan tersebut karena tidak bisa melarang istrinya yang mengizinkan Mom Sophia tinggal di apartemen, karena seperti yang diucapkan Cleo, apartemen itu bukanlah miliknya. Di satu sisi Kenan merasa kesal karena kalah dengan perdebatan mereka, namun di satu sisi lainnya, ia merasa bersyukur Mom Sophia mempunyai tempat tinggal. Meskipun Kenan membenci wanita yang melahirkannya itu, namun ia tetaplah seorang anak yang tidak akan tega membiarkan ibunya tinggal di jalanan. Karena sejatinya Kenan akan membantu Mom Sophia mendapatkan tempat tinggal, namun bukan di mansion Meyer. Setelah melihat kakaknya pergi dari ruangan tersebut, Kailin langsung menatap pada Cleopatra. Kau serius mengizinkan Mommy tinggal di apartemenmu? Tentu aja, kau pikir aku bercanda? Cleo mendekatkan bibirnya pada telinga Kailin. Tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Kailin menelan selipannya dengan susah payah, karena udah menduga kakak iparnya itu mempunyai maksud tertentu melakukan hal tersebut. Kau menginginkan apa? Tanya Kailin to the point, karena tahu pasti wanita itu sebentar lagi akan menyuruhnya. Aku ingin sekali makan ayam bakar janda, jadi tolong belikan aku ya, Aunty. Ayam bakar janda? Kailin mengerutkan keningnya dengan bingung, karena ia baru mendengar nama makanan seperti itu, karena yang ia tahu hanya ayam goreng, ayam crispy, ayam bakar, tapi tidak ada kata janda di belakangnya. Ayam bakar janda itu seperti apa? Itu sebenarnya Cleo hanya ingin mengerjai Kailin dengan menyebut secara asal yang ada di benaknya. Itu artinya makanan tersebut tidak ada. Lagi pula, hanya orang bodoh saja yang percaya ada nama makanan ayam bakar janda. Kau jangan banyak bertanya, cukup belikan aja apa yang aku minta. Dan jangan lupa bawa pengawal bersamamu. Membawa pengawal? Memangnya ayam bakar janda itu beli di mana? Di Bandung, jawab Cleo dengan asal. Apa? Kailin menatap tidak percaya dengan yang diucapkan kakak iparnya. Udah, jangan terkejut, cepat pergi sana. Tidak mau. Kenapa bukan kakak Kenan saja yang kau suruh? Bukankah kakak yang udah membuat hamil? Jadi dia yang harus bertanggung jawab, bukan aku yang terkena getahnya. Kenan memang yang membuat aku hamil, tapi keponakanmu ini hanya menginginkan antinya yang membeli. Cleo mengusap perutnya. Kai, belikan aja apa yang kakak iparmu inginkan, kasihan keponakanmu. Sahut Sophia, meskipun dia juga bingung, ayam bakar janda itu seperti apa. Tapi Mom, Sophia menatap putrinya dengan tatapan memohon membuat Kailin kesal setengah mati, karena maminya itu lebih berpihak pada Cleopatra. Oh ya, Mom Sophia biar aku dan Kenan yang mengantar ke apartemen, jadi pergilah. Tapi aku tidak tahu ayam bakar janda itu seperti apa. Kailin benar-benar bingung dan takut salah. Ia tidak mau sampai bolak-balik hanya untuk membelikan apa yang diinginkan kakak iparnya. Kau tanya aja ke penjualnya, ayam itu sudah jadi janda atau belum sebelum dibakar? Bukannya mengerti apa yang dimaksud kakak iparnya, Kailin justru semakin bingung. Tapi mau tidak mau, ia pun menuruti apa yang diperintahkan Cleopatra, meski dengan terpaksa. Anggap saja yang dilakukannya saat ini sebagai balas budi, karena kakak iparnya sudah memberikan tempat tinggal untuk Mom Sophia.